Halo teman-teman, hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang teks deskripsi. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai sekarang. Kompetensi dasar yang digunakan kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan teks deskripsi. Kira-kira apa saja ya tujuan teks deskripsi? Mari kita perhatikan seksama. Pertama, agar orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan teks tersebut. Kedua, memberi penjelasan yang utuh kepada pembacanya agar mereka bisa memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas, baik dalam bentuk fisik maupun wujud yang abstrak seperti sikap, rasa, dan lain sebagainya. Jenis teks deskripsi. Ternyata teks deskripsi dibagi menjadi 3 loh. 1. Teks paragraf subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. 2. Teks paragraf spatial. Dalam teks ini, objeknya yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. 3. Teks paragraf objektif. Teks ini, objek digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Ciri isi teks deskripsi. Kira-kira apa ya cirinya? Ciri yang pertama yaitu isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. 2. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggunakan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Teks deskripsi menggunakan kata khusus, misalnya warna dikhususkan pada kata hijau, orange. 3. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat seperti ombak menggempur. Penggunaan bahasa teks deskripsi ternyata ada cirinya loh. 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, misalnya warna dirinci, merah, kuning, dan hijau. 2. Menggunakan kalimat rinci untuk mengkonkretkan, misalnya, ayahku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong orang yang sedang kesusahan. 3. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret, misalnya, rumput tergoyang terkena angin kencang. 4. Menggunakan kata sinonimi dengan emosi kuat. Misalnya, lidah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat, yaitu elok, permai, dan molek. 5. Menggunakan kalimat rinci, misalnya, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, dan hijau muda. 6. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang terakhir, teks deskripsi memunculkan kata ganti orang, misalnya, kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini, Anda akan disambut. Berikut ini merupakan contoh teks deskripsi. Bagaimana teman-teman? Sekarang pasti sudah lebih mengenal tentang teks deskripsi kan? Jangan lupa belajar ya.